Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Kamu harus menanggung resiko dengan apa yang sudah kamu lakukan. Dan sekarang yang tersisa untukmu hanyalah kematian. Ucap kehendak jiwa Sioyan di dalam tubuh utusan iblis abadi. Mata sosok itu berkedip. Sikapnya semakin tidak menentu. Kadang garang, kadang tenang. Dia tidak bisa meminta bantuan pada sosok yang menyeret rantai cahaya di depannya. Dan sosok-sosok tersebut sepertinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantunya. Aku mengakui salah. Berharap senior bersedia keluar dari tubuhku sekarang. Selama senior memberiku cara untuk bertahan hidup, aku bersedia menjadi budak untuk senior. Ucap utusan iblis berkata dengan gugup. Ini karena dia bisa merasakan jiwanya dikeluarkan dari tubuhnya oleh jiwa lain. Dan dia semakin tidak mempunyai kendali atas tubuhnya sendiri. Matanya penuh ketakutan. Bahkan ada ekspresi panik di wajahnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun perlawanan semacam ini sepertinya tidak mampu menghentikan jiwa yang lebih kuat untuk terus menempati tubuhnya. Tepat ketika utusan abadi mengucapkan kata-kata ini, tahanan roh yang tidak bergerak dan berpura-pura mati tiba-tiba saja membuka mata birunya yang besar. Dia memandang utusan iblis abadi dengan marah. Menjadi budak? Apakah kamu masih ingin menggantikan peran master ini? Tidak. Pria kejam seribu pisau. Jangan pernah menerimanya. Itu benar-benar merugikanmu. Ucap tahanan roh, sosoknya melayang di udara. Menatap dengan marah pada utusan iblis abadi yang sudah gelisah. Sesaat kemudian utusan iblis abadi menjadi sangat sunyi. Tahanan roh menoleh dengan curiga. Dia menundukkan kepalanya dan menatap sosok yang duduk bersila dengan mata tertutup. Kamu, ucap utusan iblis abadi. Tepat ketika dia baru saja berbicara, tahanan roh sudah terjatuh dari udara menuju kompas terbang. Dan berpura-pura mati lagi. Bisa dikatakan akting ini sangat buruk. Tahanan roh, apa yang kamu lakukan? Bangunlah, aku tahu kamu baik-baik saja. Ucap kehendak jiwa Sioyan di dalam tubuh utusan iblis abadi. Baru kemudian sosok itu perlahan membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya dengan mata menyipit. Sungguh luar biasa. Dunia abadi iblis kuno sebenarnya menggunakan metode ini untuk melawan penjajah dari dunia lain. Ucap kehendak jiwa Sioyan di dalam tubuh utusan iblis abadi. Sosok yang duduk bersila di kompas saat ini, meski tampilannya tidak berubah, tapi matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh dengan kekerasan, niat membunuh di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Jelas itu karena tubuhnya sudah dikuasai jiwa Sioyan. Bagaimanapun kekuatan utusan iblis abadi ini tidak terlalu kuat. Dia hanya pada langkah kedua keabadian kaisar. Oleh karena itu tubuhnya dapat dengan mudah ditempati oleh Sioyan. Adapun jiwanya, Sioyan tidak menghancurkannya. Sebaliknya ia terjepit ke samping tubuh. Itu karena sangat sedikit yang diketahui Sioyan tentang dunia abadi iblis kuno. Jika informasi yang lebih akurat dapat diperoleh, tidak mungkin Sioyan terjerumus ke dalam bahaya ilusi seperti sebelumnya. Dan jika tahanan roh tidak memberikan petunjuk yang cukup, Sioyan mungkin masih berada dalam ilusi sekarang. Tahanan roh, buka matamu. Dia hanya langkah kedua. Kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Ucap Sioyan berkata dengan dingin. Kau kentut pelangi, apakah langkah kedua lemah? Tentu saja master ini tidak takut padanya. Hanya saja aku tidak pernah membunuh apapun. Itu karena master ini cukup dermawan dan lembut. Ucap tahanan roh menjawab dengan cemberut. Lalu mengapa tidak langsung mematahkan batasan ilusi ini? Ucap Sioyan sedikit mengernyit dan terus bertanya. Ini bukanlah pembatasan ilusi. Itu terbuat dari bahan tertentu. Kecuali kamu mematahkannya dari dalam, tidak mungkin bisa retak dari luar. Ucap tahanan roh dengan marah. Sioyan terdiam. Dia tidak bertanya apa-apa lagi. Dalam bola cahaya ini terdapat ribuan sosok tersusun rapi. Mereka berdiri tegak dengan mata tertutup. Ini seperti adegan di mana Sioyan berada di dunia ilusi sebelumnya. Sosok asli Sioyan di tirai tipis sudah membuka matanya. Dia melihat sekelilingnya seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dan seperti yang diharapkan Sioyan, dia menemukan dua wajah yang dikenalnya, yaitu Raja Rotian Sun dan Ningyao. Mereka menutup mata rapat-rapat. Sepertinya tidak ada tanda-tanda akan bangun. Pada saat ini utusan iblis abadi yang dikendalikan Sioyan membuat segel tangan. Bola cahaya segera membuka celah. Tubuh asli Sioyan tiba-tiba terbang keluar dari sana. Selain dirinya sendiri, dia tidak bermaksud membangunkan semua orang di bola cahaya. Itu karena tidak ada gunanya melepaskan semua orang sekarang. Sioyan datang ke kompas terbang. Selusin sosok di sana masih menyeret bola cahaya dan terus bergerak maju. Tidak tahu kemana mereka membawanya pergi. Utusan iblis abadi telah berhasil ditangkap oleh Sioyan. Saat ini pikirannya bergerak untuk memaksa jiwa utusan iblis abadi keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba dia berteriak dan ingin melarikan diri.
Namun Xiaoyan kini dikelilingi oleh api yang membentuk sangkar. Mustahil bagi jiwa manapun untuk melewati kekuatan apinya yang kuat. Jika kamu tidak takut dimusnahkan, segeralah keluar dan coba, ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Jiwa itu belum pecah. Dia sudah bisa merasakan panasnya dari sekeliling seolah-olah jiwanya akan mencair. Senior, tolong lepaskan aku yang lebih lemah. Tubuhku akan menjadi milikmu. Biarkan aku hidup. Aku memiliki seorang keluarga yang masih membutuhkanku untuk mengurusnya. Tolong jangan bunuh aku, ucap jiwa utusan iblis abadi sambil menangis. Berisik, laporkan semua situasi terkini di dunia iblis abadi kuno. Jika ada setengah kebohongan, aku akan mencari jiwamu secara langsung dan kamu akan tahu hasilnya, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Apa yang perlu diketahui senior? Aku hanya seorang utusan kecil di alam pertemuan iblis. Tidak banyak yang kuketahui, ucap utusan iblis abadi berkata dengan getir. Ceritakan lebih banyak tentang alam pertemuan iblis yang kamu sebutkan. Dan juga apa yang kamu lakukan, ucap Xiaoyan. Sekarang ada sejumlah besar orang kuat yang masuk ke dunia iblis kuno. Mereka merupakan ancaman besar bagi dunia iblis kuno. Alam pertemuan iblis adalah yang terkuat dalam menekan invasi ini. Jika tidak demikian, dunia iblis kuno akan menghadapi kekhawatiran akan perang. Pada akhirnya akan runtuh seluruhnya dan lenyap seperti dunia tanpa batas, ucap utusan iblis abadi menjawab dengan serius. Mengapa tidak menyelesaikan masalah dari sumbernya? Tanya Xiaoyan. Senior, maafkan aku. Kekuatanku belum sampai pada tingkat mengetahui hal-hal yang lebih jauh. Aku hanya mengetahui pengaturannya dan memimpin penyusup ke dalam ilusi kemudian mengirim ke alam pertemuan iblis, ucap utusan iblis abadi. Xiaoyan memandangi jiwa di depannya, lalu mengalihkan pandangannya pada tubuh klon yang baru ditangkap. Kualifikasinya sangat buruk dan dia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi tiruan Xiaoyan. Namun jika tidak demikian, Xiaoyan mungkin masih terjebak ke dalam ilusi. Aku tidak berbohong. Senior, bisakah kamu membiarkanku pergi? Ucap utusan jiwa iblis abadi memandang Xiaoyan dengan tatapan memohon. Sosok yang duduk bersila itu langsung membuka mulutnya, menelan jiwa utusan iblis abadi kembali ke tubuhnya. Xiaoyan masih tidak yakin akankah menghancurkan jiwanya mengikat alam pertemuan iblis. Sekarang aku memiliki tubuh utusan iblis abadi. Dengan cara ini aku mungkin bisa memanfaatkannya memasuki alam pertemuan iblis untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mampu menjebak banyak orang kuat dalam ilusi. Ngomong-ngomong, dunia kuno iblis abadi ini juga memiliki latar belakang yang menakutkan. Mereka bahkan dapat mengendalikan begitu banyak orang kuat dari dunia lain. Alam pertemuan iblis mungkin adalah kekuatan tertinggi di dunia abadi iblis kuno, ucap Xiaoyan tanpa berpikir. Dia segera membuat keputusan dalam pikirannya. Namun kini dia berencana kembali ke bintang ungu untuk mengurus beberapa hal. Xiaoyan sebelumnya mendengar petunjuk tentang token iblis kuno. Tanpa diduga, dia akhirnya jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh dunia iblis kuno. Ini juga menjelaskan bahwa banyak orang kuat dari dunia lain mencari token iblis kuno. Namun setelah semua kejadian ini, Xiaoyan meragukan keaslian token iblis kuno itu sendiri. Apakah itu benar-benar ada? Apakah gerbang kuno yang disebutkan oleh ketiga patriark sebelumnya ada? Atau mungkin sebaliknya? Semua ini hanya dikarang oleh dunia iblis kuno, memancing orang-orang kuat ini untuk mengambil umpan mereka dan kemudian menjebak mereka. Tujuannya adalah memberi dunia iblis kuno lebih banyak waktu untuk memperbaiki penghalang dunia. Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa kompleksitas dunia iblis kuno jauh di luar imajinasinya. Untuk mencari tahu kebenarannya, sebenarnya Xiaoyan harus pergi ke alam pertemuan iblis ini. Tapi untuk dia, pergi ke tempat seperti itu juga sangat berbahaya. Jadi Xiaoyan harus melakukannya dengan cermat. Penting juga bagi Xiaoyan untuk memulihkan klon Kyoto Woyua dari dunia iblis kuno. Bagaimanapun statusnya tidaklah rendah, yaitu leluhur ke-12 dari klan kebencian. Klan kebencian adalah salah satu antara 3 klan besar di dunia iblis kuno. Identitas ini mungkin sangat berguna. Tapi sebelum itu, Xiaoyan ingin pergi ke bintang ungu. Lokasinya saat ini tidak terlalu jauh dari bintang ungu. Sementara itu, Xin diperlihatkan di kehampaan tidak jauh dari bintang ungu. Hahaha, saudara Jin, aku juga berterima kasih padamu. Berkat informasi dari klan Jinmu, kami bisa mengirim orang asing itu kepada utusan iblis abadi dan menerima hadiah dari utusan iblis abadi. Dikatakan bahwa setelah menelan ramuan ini, seseorang akan menerima energi dunia. Sudah sangat lama sejak kekuatanku berhenti pada langkah ketiga, dan aku tidak sabar untuk segera meningkatkan kekuatanku. Ucapan Feng Xiang dengan hati-hati melihat pil bundar di tangannya. Ada ekspresi yang sangat cerah di wajahnya. Aku tidak dapat memikirkan hal seperti ini. Saat dia memasuki bintang ungu, aku sudah menghitungnya dengan benar. Kali ini dia ditangkap dan dibawa menuju alam pertemuan iblis. Aku khawatir pada akhirnya dia akan menjadi antek dunia iblis kuno. Begitu perang pecah, mereka akan dijadikan boneka untuk dunia kuno iblis abadi dan menjadi umpan meriam gelombang pertama.
Ucap Wan An juga mengangkat sudut mulutnya. Tampaknya bagi mereka dengan menyingkirkan Xiaoyan, mereka menjadi salah satu pahlawan yang membantu dunianya. Jin Dongming tidak senang atau sedih. Tidak banyak ekspresi di wajahnya. Sekarang mereka sudah mendekati bintang ungu dan akan kembali ke klan mereka sendiri. Saudara Jin, kami sudah bekerja sama dalam masalah ini secara diam-diam. Mengapa tidak mencari tempat minum dulu untuk merayakannya? Ucapan Feng Xiang sangat bersemangat. Saudara Jin tidak pernah suka minum. Mengapa tidak menggantikannya dengan minum teh saja? Selain itu, situasi di dunia iblis kuno abadi semakin rumit. Kita harus lebih berhati-hati. Ucap Wan An sambil tersenyum. Dia selalu bertindak dengan tenang. Keduanya menatap Jin Dongming. Bagaimanapun Jin Dongming adalah yang paling kuat di antara mereka. Meski disebut saudara, namun nyatanya Jin Dongming masih menjadi pemimpinnya. Sungguh menjijikan ketika mengingat bagaimana kita menyanjung orang itu sebelumnya. Tapi sekarang aku benar-benar puas jika memikirkan tentang nasibnya sekarang. Itu pantas untuk orang asing yang sangat sombong. Ucapan Feng Xiang mengingat berbagai macam tentang Xiaoyan. Hahaha. Saat dia mengancam akan memusnahkan klan kita sebelumnya, aku hampir tidak bisa menahan tawa. Ucap Wan An tertawa terbahak-bahak. Keduanya terus mengobrol dan menertawakan Xiaoyan di atas kompas terbang. Hanya Jin Dongming yang tampak pendiam, namun ekspresi wajahnya tidak menunjukkan ketidaksenangan. Lagi pula hal semacam ini sangat memuaskan bagi mereka. Setelah ditekan oleh Xiaoyan sebelumnya, mereka berharap kehidupan Xiaoyan lebih buruk daripada kematian. Aku yang tua ini terlalu banyak berpikir. Meskipun aku tidak suka minum, kali ini aku akan membuat pengecualian dan minum bersama saudara-saudaraku. Ucap Jin Dongming juga tersenyum tipis. Sangat baik, sangat baik. Ucapan Feng Xiang segera berkata dengan gembira. Tunggu dulu, pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh? Ucap Wan An. Saat ini Wan An sedikit mengernyit. Pan Feng Xiang segera melihat sekelilingnya, dan seketika suasananya menjadi sunyi. Aku mendengar suara pelan sebelumnya. Tampaknya ada jarak tertentu, dan itu terdengar seperti guntur. Ucap Wan An. Hingga suaranya menjadi semakin jelas, baru kemudian Pan Feng Xiang dan Jin Dongming melihat ke arah suara itu. Ini seharusnya tidak masalah. Suara itu pasti berasal dari orang kuat yang melewati bintang ungu. Semua tikus dari dunia luar sudah dibasmi oleh alam pertemuan iblis. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ucapan Feng Xiang sambil melambaikan tangannya. Dan suara itu menjadi semakin keras saat ini. Tapi kenapa suara ini terdengar begitu familiar bagiku? Ucap Jin Dongming. Momen berikutnya, mata Jin Dongming tiba-tiba membelalak. Pupil matanya menyusut seukuran lubang jarum, dan tubuhnya bergetar hebat. Ada apa? Kakak Jin? Ucapan Feng Xiang dengan bingung. Pada saat ini wajah Wan An dan Jin Dongming tampak sangat pucat. Aku juga ingat guntur ini. Itu adalah guntur yang dibuat orang itu ketika melesat. Ucap Wan An. Mustahil. Mereka semua dibawa pergi oleh utusan iblis abadi. Bahkan jika orang itu bangun, tidak ada cara untuk melarikan diri dari bola cahaya ajaib. Ucapan Feng Xiang masih menolak prasangka mereka. Hingga guntur di kejauhan semakin nyaring. Baru kemudian terlihat sesosok yang menginjak guntur itu datang mendekat. Sosok itu mendekat dengan cepat. Senyuman di wajah Pan Feng Xiang berangsur-angsur mengeras. Orang itu benar-benar ada di sini. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikuti terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.